kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang stock valuation, yang dimana sebelum kita mulai presentasi, alangkah baiknya kita itu perkenalan terlebih dahulu. Dari saya Dava Aryadana, NIM 2018 488. Saya Faisal Febrian, NIM 2018 706. Saya Ferdan Putra, NIM 2018 495. Saya Rizal Laksono, NIM 2018 676. Saya Ringga Rizky Wiono, NIM 2018 683. Di sini saya akan menjelaskan tentang valuation, yang dimana valuation itu memiliki tujuan dasar, yang dimana tujuannya itu digunakan investor untuk menilai manfaat dari suatu saham. Terus yang kedua saya akan menjelaskan tentang valuation company based on future performance, yang dimana menilai perusahaan berdasarkan kinerja masa depannya. Jadi untuk menilai dari perusahaan di masa depan itu ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor ekonomi makro, yang kedua yaitu faktor industri, dan yang ketiga yaitu faktor spesifik perusahaan. Terus yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rumus dari sekuritas atau analisis sekuritas. Yang pertama, future after tax earning in year T sama dengan estimate sales in the year T dikali dengan profit margin expect in the year T. Terus forecast dividend and price. Di sini itu intinya menjelaskan tentang perkiraan dividen dan harga. Itu ada 3 faktor atau 3 faktor yang menyebabkan harga atau dividen itu bisa naik atau turun. Yang pertama ada 3 informasi. Yang pertama perkiraan rasio pembayaran dividen di masa yang akan datang. Terus yang kedua jumlah saham biasa yang beredar. Dan yang ketiga adalah rasio harga terhadap pendapatan PE di masa depan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang estimating earning per share. Jadi di sini sudah ada beberapa rumus yang bisa langsung diterapkan untuk menentukan estimating per share di tahun ke berapa. Jadi di sini langsung ada estimating EPS in year T sama dengan future after tax earning in year per T. Terus kemudian dibagi number of shares of common stock outstanding in year T. Di sini kemudian para investor juga bisa melihat untuk perkiraan EPS sendiri dengan cara yang pertama yaitu rasio pembayaran dividen untuk mendapatkan dividen per saham untuk masa depan. Kedua, kelipatan harga terhadap penjualan untuk memproyeksikan harga saham masa depan dari saham. Jadi di sini juga ada rumus kedua yaitu IPS after tax earning dibagi book future of equity, kemudian dikali book value of equity dibagi share of outstanding sama dengan ROE kali book value per share. Kemudian di sini juga ada cara simpelnya ya untuk memperkirakan pembayaran rasio estimate dividend per share, yaitu yang pertama estimate dividend per share in year T, kemudian sama dengan estimate EPS for year T dikali estimate payout ratio. Kemudian ada juga di sini estimate share price at end of year T sama dengan estimate EPS in year T kali estimate P atau per E rasio. Gitu. Jadi kalian langsung terapkan, kalian cari tahu dulu apa saja sih yang ada yang diketahui untuk jumlah angkanya, kemudian kalian langsung terapkan aja untuk rumus yang ada seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang the valuation process. Proses penilaian adalah proses di mana seorang investor menentukan nilai keamanan dengan mengingat trade-off antara risiko dan pengambilan. Proses ini dapat diterapkan pada aset apapun yang menghasilkan aliran kas saham, obligasi, dan lain-lain. Untuk menetapkan nilai suatu aset, investor harus menentukan imputasi pasti, termasuk jumlah arus kas masa depan waktu arus kas ini. Lalu untuk required rate of return, yaitu salah satu risiko utama dalam penilaian saham adalah tingkat pengambilan yang dibutuhkan oleh investor harus terkait
dengan resiko investasi. Pada dasarnya pengambilan yang disyaratkan menetapkan kompensasi yang sesuai dengan jumlah risiko yang terlibat. Untuk menentukan required rate of return adalah dengan cara risk free rate ditambah stok beta dikali market return dikurangi risk free rate. Lalu untuk yang the dividend valuation model, itu adalah proses penilaian nilai intrinsik dari setiap investasi sama dengan nilai sekarang dari manfaat tunai yang diharapkan. Untuk saham biasa, jumlah ini untuk dividen tunai yang diterima setiap tahun ditambah harga jual saham di masa depan. Ada 3 versi model penilaian dividen masing-masing berdasarkan pada asumsi yang berbeda tentang tingkat pertumbuhan dividen di masa depan. Model pertama adalah model 0 pertumbuhan mengasumsikan bahwa dividen tidak akan tumbuh seiring waktu, dan model kedua pertumbuhan konstan mengasumsikan bahwa dividen akan tumbuh dengan laju konstan sepanjang waktu. Yang ketiga, model pertumbuhan variabel mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan dividen akan bervariasi dari waktu ke waktu. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Ada yang namanya zero growth. Nah, zero growth ini maksudnya dalam bahasa Inggrisnya the simple way to picture the dividend value model is to assume the stock has a fixed stream of dividend. Artinya cara paling sederhana untuk menggambarkan model penilaian dividen adalah dengan mengasumsikan saham memiliki aliran dividen yang tetap. Nah, dengan kata lain atau in other words, dividends stay the same year in and year out, and they are expect to do so in the future. Dimana dengan kata lain dividen ini tetap sama tahun demi tahun, dan mereka diharapkan melakukan di masa depan. Kemudian dalam kondisi seperti itu, nilai saham tanpa pertumbuhan hanyalah nilai sekarang dari dividen tahunnya. Kemudian untuk menentukan nilai sekarang itu ada value of shares of stock sama dengan annual dividend per required rate of return. Dimana untuk menentukan nilai sekarang, bagilah dividen tahunan dengan tingkat pengembalian yang diisyaratkan per nilai saham dividen tahunan dari saham tingkat pengambilan yang diperlukan, atau annual dividend per required rate of return. Nah, di sini setelah kita mengetahui tentang zero growth, di sini ada estimating the dividend growth rate. Apa maksudnya? Di sini use of the constant growth DVM requires some basic information about the stock's required rate of return, its current level of dividend, and the expected rate of growth in dividend. Maksudnya, untuk memperkirakan tingkat pertumbuhan dividen, penggunaan DVM pertumbuhan konstan membutuhkan beberapa informasi dasar tentang tingkat pengembalian yang diperlukan saham, tingkat dividen saat ini, dan tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu ada stock price behavior over time. Maksudnya penjelasannya, the constant growth model implies that a stock price will grow over time at the same rate that dividend grow, and that the growth rate plus the dividend yield equals the required return. Maksudnya perilaku harga saham dari waktu ke waktu, model pertumbuhan konstan menyiratkan bahwa harga saham akan tumbuh dari waktu ke waktu. Kemudian pada tingkat yang sama dengan pertumbuhan dividen, dan bahwa tingkat pertumbuhan dividen ditambah dividen sama dengan pengembalian yang diperlukan. Nah, setelah itu ada free cash flow to equity atau FCF to equity, di mana as we saw earlier,
the value of a share of stock is a function of the amount and timing of future cash flow that stockholder receive and the risk associated with those cash flow. Artinya arus kas bebas ke ekuitas seperti yang kita lihat sebelumnya, nilai saham adalah fungsi dari jumlah dan waktu arus kas masa depan yang diterima pemegang saham dan resiko yang terkait dengan arus kas tersebut. Nah, kemudian di sini ada metode-metodenya, di mana value of a share stock, di mana presale value of future free cash flow going to equity dibagi dengan share outstanding. Nah, kemudian dijelaskan lagi ada namanya free cash flow atau FCF, di mana sama dengan after tax earning setelah pajak ditambah depresiasinya atau depreciation dikurangi investment in working capital, investasi dalam working capital, kemudian dikurangi lagi investment fixed asset, investasi dari aset tetap. Kemudian di sini juga ada V sama dengan FCF pertama per 1 plus R dalam kurung pangkat 1. Artinya di sini FCF hasil dari sini FCF pertama yaitu per 1 plus R pangkat 1 itu ditambah lagi hasil dari FCF 2 dibagi 1 plus R dalam kurung 2 plus dan seterusnya sampai periode waktu ditentukan dibagi dengan N. N itu apa? N itu number of common share outstanding. Seperti itu. Seperti yang kita lihat dengan pendekatan P atau E, bahwasanya prosedur relatif harga berdasarkan penilaian mereka terhadap asumsi kinerja perusahaan, seperti earning per saham. Prosedur-prosedur ini akan mempengaruhi untuk investor bagaimana agar mereka memilih perusahaan yang akan mereka investasikan. Selain pendekatan P atau E, ada beberapa prosedur harga relatif lainnya, seperti arus kas P atau per CF, rasio harga terhadap penjualan atau rumusnya P per S, rasio harga terhadap kait, rumusnya P atau BF, ataupun seperti P per secara berganda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PCF rasio. Bahwasanya arus rasio ini menjelaskan bahwasannya arus kas memberikan gambaran akurat tentang sebenarnya perusahaan daripada laba bersih. Ataupun rumus ini rasio ini adalah P per CF rasio, yaitu market price of common stock dibagi menjadi cash flow per share. Baik, selanjutnya rasio selanjutnya adalah P per BV rasio, yaitu market price of common stock dibagi menjadi book value per share, atau dapat kita definisikan dengan persamaan yang sama adalah P per S rasio, yaitu market of common stock dibagi dengan sales per share. Seperti itu, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Novel Ramadan, NIM 666. Saya ingin menanyakan, apa sih risiko utama dalam penilaian saham itu? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang salah satu resiko utama dalam penilaian saham. Salah satu resikonya adalah penilaian saham tingkat pengembalian yang diperlukan secara umum. Pengembalian yang dibutuhkan oleh investor harus terkait dengan resiko investasi. Pada dasarnya, pengembalian yang disyaratkan menetapkan tingkat kompensasi yang sesuai dengan jumlah resiko yang terlibat. Saya Guntur Samudro, NIM 2018-672. Saya akan menanyakan nomor 3. Di nomor 3 ini, dalam estimating earnings per share atau memperkirakan penghasilan per saham telah menghasilkan estimasi. Nah, pertanyaan saya adalah, itu untuk apa saja? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan, yaitu instrumen apa saja yang dihasilkan dalam estimating earning per share atau memperkirakan penghasilan per saham. Jawabannya yaitu yang pertama, ada rasio pembayaran dividen, kemudian jumlah saham yang beredar,
kemudian kelipatan harga terhadap pendapatan, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mishlor Ardiansyah dari kelompok 4 NIM 669. Saya ingin bertanya kepada teman-teman penyaji bahwasanya selain pendekatan P atau E, ada beberapa prosedur harga relatif lainnya yang dapat digunakan oleh investor. Nah, itu apa aja sih? Tolong sebut dan jelaskan. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya tentang pendekatan PE. Ada beberapa prosedur harga relatif lainnya yang digunakan oleh investor. Nah, jawabannya itu selain pendapatan PE, ada beberapa harga relatif lainnya yang digunakan oleh investor, yaitu rasio harga terhadap arus kas atau dalam kurung P per PF, CF, kemudian rasio harga terhadap penjualan atau P per S, kemudian rasio harga terhadap P per BF, kemudian seperti P secara berganda. Prosedur ini menentukan nilai suatu saham dengan menghubungkan harga saham, arus kas, penjualan, atau nilai buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarissa Dwi Cynthia, NIM 714 dari kelompok 4. Ingin bertanya, dengan perkiraan pendapatan perusahaan dalam forecasted dividend and prices membutuhkan 3 informasi kan? Nah, 3 informasi tambahan itu apa aja, mohon disebutkan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang forecast dividend and price. Di situ pertanyaannya itu ada 3 informasi tambahan. Nah, sebutkan informasi tambahan tersebut. Jadi untuk 3 informasinya itu yang pertama yaitu perkiraan rasio pembayaran dividen masa depan. Terus yang kedua ada jumlah saham biasa yang akan beredar selama periode forecast. Dan yang terakhir ada rasio harga terhadap pendapatan P bagi E di masa depan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab menangani rasio P per E. Masalah paling sulit dalam proses ini adalah datang dengan perkiraan rasio P per E di masa depan. Angka yang memiliki pengaruh besar pada perilaku harga saham di masa depan. Secara umum, rasio P per E juga disebut PE ganda adalah fungsi dari beberapa variabel, sebutkan variabelnya. Jadi untuk jawaban ini yaitu tingkat pertumbuhan dalam earning, keadaan umum pasar, jumlah hutang dalam struktur modal perusahaan, tingkat inflasi saat ini, serta yang diproyeksikan, dan tingkat dividen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zifan Ali Panaka, NIM 673. Saya akan menanyakan tentang mengenai rasio PE. Masalah paling sulit dalam porsi ini adalah datang dengan perkiraan rasio PE di masa depan. Angka yang memiliki pengaruh besar pada perilaku harga saham di masa depan. Secara umum, rasio PE adalah fungsi dari beberapa variabel. Nah, tolong saudara sebutkan variabel-variabel tersebut. Terima kasih.